Pak Harto. Masa Jokowi saya tidak bisa jatuh? Pasti bisa jatuh. Saudara, dalam soal supremasi hukum yang menjadi topik, salah satu topik kita ini, soal penistaan agama itu ada di bawah bab tentang ketertiban umum. Jadi Ahok ini melanggar ketertiban umum. Selain penistaan agama sesuai dengan KUHP pasal 156A. Dan itu adalah delik formil. Sama halnya dengan pembunuhan, ya, ada pembunuh yang kemudian tertangkap tangan. Pembunuhnya ada, senjatanya ada, korbannya juga ada. Ini juga begitu. Apa yang diucapkan oleh Ahok itu jelas sebuah penistaan. Tujuannya jelas, yaitu ayatnya jelas, kemudian motivasinya juga jelas, adalah kemenangan pilkada. Jadi sebetulnya ini delik formil itu sudah selesai, tidak perlu macam-macam lagi, jadikan dia tersangka, selesai itu, tidak perlu macam-macam lagi. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah usaha untuk membebaskan Ahok. Jadi pikiran-pikiran mengenai dia akan ditangkap, akan dipanggil Barreskrim itu bohong-bohongan semua. Pada akhirnya dia akan dibebaskan. Nah, disinilah saya melihat, kita semua melihat bahwa supremasi hukum adalah tajam ke bawah, tumbul di atas. Demikian juga menurut pendapat saya, nggak usah kita ragu-ragu, Jokowi itu mengatakan transparan. Pemeriksaan harus transparan. Pemeriksaan transparan itu tidak ada di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Tidak ada itu. Maka mestinya saudara Kodri ini harus ada di sini. Ya, jadi ditangkap oleh Kapolri kita itu, Kapolri yang mungkin juga pengetahuan hukumnya masih sangat kurang ya. Dia mengatakan bahwa transparan itu maka ada yang namanya pemeriksaan yang sifatnya terbuka, sehingga itu akan bisa mempengaruhi umum yang dipelintir-pelintir opininya, seakan-akan perlu ahli bahasa, perlu ahli tafsir bahkan, yang sungguh ini mengacaukan. Tetapi ujung-ujungnya kita sudah tahu, ujung-ujungnya adalah dia akan dibebaskan. Oleh karena itu maka para ulama kemarin marah, harus ditegakkan. Jurisprudensinya sudah ada, paling tidak ada 2 orang, 3 orang, ya, ada Arswendo, kemudian juga ada Permadi, ada lagi dari Purwokerto, ya, yang dituduh menginjak-injak kertas-kertas yang bertuliskan Al-Quran. Itu semua dihukum. Jadi jurisprudensinya sudah ada. Jadi ngapain ini si Ahok ini dibiarkan berkeliaran saja? Jadi saudara-saudara, ini yang namanya Jokowi ini sudah seharusnya sebagai presiden dia itu menegakkan hukum. Kapolri juga bersama aparat hukum yang lain, ada kejaksaan, ada KPK, harusnya juga begitu. Mereka hamba-hamba hukum. Nah, jadi ini bahaya besar bagi sebuah negara hukum seperti Indonesia. Dirusak, diacak-acak. Oleh karena itu, kita harus selamatkan republik ini. Nah, ini tidak ada yang ditangkap ketika Bung Karno dijatuhkan. Tidak ada yang ditangkap ketika Soeharto pada akhirnya harus dipaksa mundur. Ya kan? Jadi, nggak usah merasa takut. Nggak usah merasa takut, kita menuntut supaya
ada sidang istimewa yang harus digelar, dan itu adalah revolusi konstitusional. Revolusi konstitusional, nggak usah lama-lama menunggu. Mungkin dalam waktu 1-2 minggu ke depan ini kita harus menghadapi situasi demikian. Jadi mestinya kita itu terlambat 2 tahun. Mestinya itu sama seperti Donald Trump. Ya, baru dipilih sudah diprotes di seluruh kota-kota besar di seluruh Amerika. Ya, dan Jokowi ini keenakan ya. 2 tahun nggak ada yang protes. Nah, sekaranglah saatnya. Jadi kita terima kasih kepada para ulama yang begitu hebat sehingga mampu mengumpulkan 2 juta lebih. Allahu Akbar. Nah, ini luar biasanya Al-Maidah 51. Tapi jangan hanya 51 saja yang dibaca, 52, 53, 54. Anda baca baik-baik. Maka proses ini akan berlangsung. Dan saudara mahasiswa, termasuk seluruh BEM seluruh Indonesia, ini harus menyiapkan diri. Jangan biarkan ulama, para santri, habib-habib untuk jalan menempuh masalah politik ini. Karena mereka sudah dipagari sama polisi-polisi. Jangan ngomong selain ngomong agama. Enggak. Masalah agama ini ada di dalam konstitusi. Di bab 11, pasal 29. Ya, ada di situ ayat 1 dan ayat 2. Jadi agama tidak bisa dipisahkan dari negara. Agama tidak bisa dipisahkan dari hukum. Oleh karena itu bersiap-siaplah. Waktunya tinggal sebentar, sekitar 2 minggu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita untuk tidak takut membuka gerbang DPR-MPR, mendudukinya seperti yang terjadi pada masa Bung Karno. Kita dari ITB, UI dan lain-lain absen 1,5 tahun. 1,5 tahun kita tidak kuliah, ya kan? Nah, ini Anda diberi kesempatan sangat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang sebentar lagi itu 2-3 juta akan hadir, dan Anda harus ikut. Mahasiswa harus ikut, buruh harus ikut untuk menuju MPR. Kita duduk di DPR MPR, kita gelar sidang istimewa MPR, kita paksa mereka untuk menjatuhkan rejim